Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat bersua walaupun baru bisa bertatap maya. Tidak apa-apa ya. Kita bersyukur sama Allah masih bisa berkomunikasi, masih bisa menimba ilmu walaupun melewati Zoom. Dalam rangka apa? Sekarang ini adalah materi yang akan disampaikan dalam rangka MPLS hari yang terakhir ya. Yang akan disampaikan adalah materi wawasan Wiyata Mandala. Sholawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita umatnya, yang semoga kita istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai materi, kita perkenalan dulu ya. Oke. Nah, tapi mungkin di sini perkenalannya mohon maaf aja. Kita baru satu arah. Jadi dari Umi aja yang mohon maaf untuk tidak mencoret-coret slide ya, mohon. Perkenalan satu arah dulu aja, nanti insya Allah ketika pembelajaran kita akan saling mengenal kedua arah. Ya, izinkan Umi memperkenalkan diri. Nama Umi Ella Hayati, biasa dipanggil Umi Ella. Jadi kalian boleh memanggil ibu, boleh memanggil Umi juga boleh. Gimana nyaman kalian aja. Oh iya, mohon maaf. Umi mohon izin untuk memanggil kalian dengan teman-teman ya. Biar kita satu level gitu loh. Jadi kalian itu adalah teman-teman Umi, partner Umi di sini. Ya, Umi menganggap kita kalau guru dengan murid itu seperti ada jarak ya, seperti ada barrier, seperti ada dinding pemisah. Tetapi kalau Umi menganggap kalian sebagai teman, nah teman-teman semua, Umi harapkan kita bisa ada kedekatan. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman, di SMP Negeri 2 Jalan Cagak mengajar mata pelajaran matematika. Ya, mata pelajaran yang mungkin dianggap sulit oleh sebagian siswa. Ya, bentar. Nah, dianggap sulit oleh sebagian. Mohon maaf. Bentar ya, kita melihat munculkan dulu ini. Nah, tetapi kalian jangan khawatir. Insya Allah dengan kalian belajar dengan Umi harapkan nanti kalian akan suka dengan pelajaran matematika. Ya. Ya, kalian suka dengan pelajaran matematika karena matematika itu ada pelajaran yang teman-teman semua, perkenalannya mungkin cukup itu aja dulu ya, nama dengan mata pelajaran yang Umi ampu di sekolah. Selanjutnya nanti kita
kita berkenalan lebih jauh lagi. Baiklah, kita awali saja agar berkah. Kita materi. Nah, coba deh cek konsentrasi. Sekarang teman-teman kita olahraga dulu ya. Olahraga dulu. Coba deh teman-teman kita olahraga membuat nama dengan kepala. Nih seperti ini ya, Umi praktekin. Umi kan ya A, H, D. Sekarang kalian ya, coba semuanya sebelum dimulai materi, kalian teman-teman olahraga dulu. Silakan mulai membuat nama dengan menggunakan kepala. 1, 2, 3. Ayo. Ayo buat nama. Ini udah nyambung belum? Umi kedengaran nggak suara Umi? Ya, silakan buat nama. Wisnu berarti W. Ya, gitu. Ayo. Ya, bunga berarti bunga gimana B? Ayo olahraga dulu. Ayo. Silakan. Udah belum? Brian, ayo Brian. Wisnu udah selesai olahraganya? Udah? Oke, udah. Mudah-mudahan olahraga ringan itu bisa. Oke, sekarang kita kembali ke slide bahwa materi kita yang akan dibahas itu adalah tentang wawasan wiyata mandala. Nah, kita akan bahas apa itu pengertian dari wawasan wiyata mandala. Nah, kita coba cek kata per kata dulu ya. Kata per kata kita cek. Lihat. Wawasan wiyata mandala. Kita cek kata per kata dulu. Wawasan. Wawasan itu adalah pandangan, ya. Pandangan, cara pandang. Nah, wawasan itu cara pandang. Sedangkan wiyata itu artinya pendidikan. Ya. Dan mandala ini artinya lingkungan atau lingkaran. Jadi kalau wiyata mandala itu artinya lingkungan pendidikan. Ya. Jadi kalau wawasan wiyata mandala dapat kita definisikan suatu pandangan menuntut ilmu mandala itu adalah cara pandang kita terhadap sekolah, bahwa sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Sederhananya seperti itu. Paham ya? Insya Allah teman-teman semua cerdas dan paham. Nah, kita sekarang akan masuk ke unsur-unsur wiyata mandala. Tadi apa wiyata mandala itu? Lingkungan pendidikan. Oke. Yang pertama, unsurnya adalah sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang paling pertama itu harus ada dulu sekolahnya. Nah, jadi sekolah itu berarti berupa fisik ya. Fisik. Jadi ada lokasinya. Nah, lokasi tersebut merupakan lingkungan pendidikan. Ya, di mana sekolah ini kita tahu ada yang mulai dari level TK ya, TK atau PAUD. Udah
Ini mohon maaf untuk tidak dicoret-coret slide-nya. Mohon maaf ya, Solehah. Teman-teman, slide-nya jangan dicoret-coret. Kita lanjutkan. Sekolah tadi merupakan lingkungan pendidikan. Nah, mulai dari tingkat SD, kemudian SMP, lalu kalian tengah berada di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan pendidikan. Kalian sudah sampai kepada titik berada di sekolah level tingkat SMP. Dan alhamdulillah bergabung dengan kami di SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Mudah-mudahan Umi berharap kalian menjadi generasi penerus, menjadi generasi peubah, menjadi generasi harapan yang nantinya kalian akan menggantikan kami-kami ini yang sekarang akan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kami akan digantikan oleh kalian. Makanya bersyukur sama Allah dikasih kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, unsur-unsur Wiyata Mandala adalah kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah itu kalau mobil itu diibaratkan supirnya. Betul ya, kalian udah sering dong naik mobil. Oh maaf, teman-teman udah sering dong naik mobil ya, walaupun misalkan naik angkot. Nah, angkot itu kan ada supirnya. Supirnya itu yang akan membawa kemana kan kepala sebagai supir di sekolah yang akan mengendalikan yang diinginkan. Unsur-unsur Wiyata Mandala adalah guru. Nah, di sini guru itu kami. Nah, kami adalah salah satu unsur dari Wiyata Mandala. Tanpa ada guru, maka sekolah itu tidak akan disebut Wiyata Mandala karena tidak ada pelaku pendidik di situ. Nah, di sini kami sebagai guru harus dapat menjunjung tinggi martabat dan citra guru, bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, sekolah pun harus tetap menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya. Itu bisa kita kepanjangan dari digugu dan ditiru, seperti itu katanya. Digugu dan ditiru. Jadi berarti bukan hanya suri tauladan bagi para siswa, bagi teman-teman, tetapi juga harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat di sekitar. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi tanggung jawab kami atau kode etik kami sebagai guru. Kemudian yang berikutnya, unsur berikutnya adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Nah, di sini ada orang tua siswa, pasti ada siswa yang dititipkan kepada kami. Jadi, teman-teman pun menjadi unsur dari Wiyata Mandala. Karena apalah arti kami?
seorang guru tanpa ada siswa. Jadi kalian, keberadaan teman-teman semua ini adalah sangat berarti untuk kami. Karena tidak akan disebut Wiyata Mandala suatu sekolah kalau tidak ada siswanya. Nah, dalam hari ini antara guru dengan siswa itu harus ada komunikasi, harus ada kerjasama. Nah, di mana di sini kalau misalkan biasanya komunikasi antara guru dengan orang tua itu terkait dengan masalah biaya saja, ya betul atau enggak? Kalau ada rapat orang tua, nah, biasanya rapatnya membahas masalah biaya seperti itu. Nah, seharusnya, sebaiknya, idealnya harus ada komunikasi secara komunikasi yang efektif antara guru dengan orang tua terkait perkembangan dari siswa-siswinya. Nah, jadi idealnya 1 bulan sekali itu sekolah idealnya membuat program, ada yang namanya parenting ya. Parenting di sana bisa diinformasikan program-program sekolah, jadi saling support. Orang tua diharapkan mensupport dari mensupport program kerja yang ada di sekolah. Nah, tanpa adanya komunikasi, maka orang tua tidak akan tahu program hariannya, karena sekarang eranya era gadget ya, dan hampir semua orang tua itu mempunyai HP, jadi otomatis bisa setiap hari berkomunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, jadi sebaiknya memang grup WA itu bukan hanya grup WA antara guru dengan orang tua saja, bukan hanya guru dengan siswa saja, tetapi alangkah lebih baiknya kalau dibuat grup WA antara guru wali kelas dengan orang tua siswa, sehingga nanti di situ disampaikan program-program sehingga orang tua bisa mendukung. Contohnya, nah, kalau ada program Adiwiyata, sekolah kami akan ada Adiwiyata, mohon Bapak Ibu mendukung program kami seperti itu. Itu bisa disampaikan kepada orang tua lewat WA dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa sekolah harus mampu bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi maksudnya seperti ini. Suatu sekolah itu kan pasti berada pada lokasi tertentu. Betul enggak? Nah, pasti berada pada lokasi tertentu. Nah, kita sebagai warga sekolah harus tahu, nah, sekolah kita itu letaknya di desa mana, ini masuknya ke desa mana, kemudian ini RT-nya RT berapa, lalu Pak RT-nya yang mana. Nah, kemudian di masyarakat sekitar juga kita harus mengenal, harus kenal. Nah, kita harus membudayakan 5M ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, bukan hanya, ini mohon maaf ya, teman-teman yang soleh dan solehah untuk tidak mencoret-coret, slide. Mohon ya, sekali lagi. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita harus ramah dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi jangan selonong boy aja. Kalau lewat itu,
kalau kita kan orang Sunda ya, orang Sunda bisa Assalamualaikum, atau kita harus ramah terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekolah kita. Nah, baiknya memang ada program namanya itu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat. Jadi kita bisa dirasakan manfaatnya keberadaan kita sebagai warga sekolah, bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di sekitar. Sehingga nanti warga di sekitar sekolah kita juga akan merasa memiliki terhadap sekolah. Ya, sehingga kalau kita kan di sekolah terbatas ya. Nah, di sekolah terbatas kita hanya berapa jam. Nah, mungkin hanya sekitar apa-apa ketika kita tidak berada di lingkungan sekolah, mereka juga akan turut membantu gitu ya. Jadi tidak akan hare-hare gitu. Maaf, misalkan akan langsung nggak tahu ya Kak, kepala sekolah guru rumahnya jauh dari sekolah. Nah, warga masyarakat lah yang akan pertama kali yang akan menolong sekolah kita. Nah, seperti itu. Maka penting adanya komunikasi, adanya apa namanya keramahan ya sekitar. Jelas ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang dengan pengertian sekolah. Nah, pengertian sekolah udah tahu tuh sekolah berapa tahun kalian, berarti kalau yang dari SD udah 6 tahun ya, sekarang mau 7. Kalau dari TK berarti ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun gitu. Nah, sekolah itu adalah tempat penyelenggaraan PBM ya. PBM itu proses anak dalam proses belajar mengajar itu akan menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai. Nilai-nilai di sini adalah karakter ya, karakter atau kepribadian. Kepribadian yang nanti akan dibentuk dari proses belajar mengajar dan proses mendidik. Karena sekolah itu bukan hanya untuk proses belajar mengajar saja, tetapi kami pun mempunyai andil dalam mendidik. Jadi kalau mengajar itu kami hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja. Nah, tetapi kalau mendidik, berarti kami menanamkan nilai-nilai. Entah itu nilai-nilai religius, ya, nilai kebangsaan, akhlak mulia, itu kami adalah tugas dan tanggung jawab kami. Jadi menanamkan nilai-nilai, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Itu pengertian dari sekolah. Nah, jadi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional ya, di mana manusia diharapkan menjadi beriman dan bertakwa, cerdas, siap kerja, menguasai ilmu dan teknologi, yang tetap berada pada nilai-nilai budaya bangsa tentunya ya. Jadi kita tidak boleh terjerumus ke dalam budaya-budaya asing. Kita mempunyai adat atau budaya bangsa sendiri, budaya ketimuran. Nah, maka kita junjung tinggi nilai-nilai itu. Kemudian
Nah, sekali lagi teman-teman yang sore, mohon maaf untuk tidak mensuarakan dan di mute yang masih suaranya terdengar mohon di mute ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Nah, apa aja sih yang dibina dan dikembangkan itu? Tadi yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian tentu setelah mengenal ya ada hadis yang berbunyi waman aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi waman aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Teman-teman mohon maaf. Nah, ingin sukses di dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka kuncinya adalah barang siapa ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Nah, seperti itu bunyi dari hadis. Bunyi dari hadis itu, ya. Jadi kalau kita ingin, tentunya kita semua kalau ditanya ingin dong bahagia dunia akhirat, iya jelas, semuanya pasti menjawab iya. Maka kuncinya adalah ilmu. Nah, kalian di sini sekolah itu dalam rangka supaya kita sukses, bukan hanya sukses hidup di dunia saja, tetapi juga di akhirat juga. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah juga artinya kita harus mempunyai akhlak. Ya, kita harus mempunyai akhlak kita. Nah, Allah sebagai Tuhan kita menurunkan Rasul-Nya, ya. Rasul-rasul yang Allah turunkan yang berjumlah 25 itu mereka adalah utusan Allah. Nah, di mana kalau yang harus kita ikuti, yang harus menjadi panutan, suri tauladan adalah Nabi Muhammad SAW. Kita patut bersyukur Nabi Muhammad telah memberitahu kepada kita siapa Tuhan kita. Terus bagaimana caranya kita beribadah menyembahnya. Bagaimana caranya sholat. Bagaimana caranya zakat, puasa, naik haji. Nah, akhlak terhadap Allah juga diajarkan oleh Rasul kita. Nah, tentunya karena Rasul sekarang kan sudah secara Rasulullah sudah tidak ada sejak 1500 tahun yang lalu ya, 15 abad yang lalu. Nah, sekarang kamilah di sini yang bertugas untuk mengenalkan kalian terhadap Tuhan kalian, maaf teman-teman ya, terhadap bagaimana harusnya akhlak kita terhadap Tuhan kita, bagaimana seharusnya kita jalan beriman dan bertakwa itu seperti apa. Itulah tugas dari kami ya. Kemudian juga mohon maaf ya dicoret-coret. Nah, kemudian juga di sekolah pun diajarkan bagaimana caranya kita berinteraksi atau berakhlak
antara sesama manusia gitu ya. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada sesama teman, bagaimana akhlak kita kepada masyarakat. Itu diajarkan di sekolah ya. Kita didik, kami didik kalian untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan juga terhadap lingkungan pun ternyata kita harus berakhlak ya, terhadap lingkungan. Bagaimana caranya berakhlak terhadap lingkungan? Lingkungan itu kan berarti bisa lingkungan tempat tinggal kita ya, ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada lingkungan kita tinggal. Nah, kita harus rawat, harus jaga. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Itu akhlak terhadap lingkungan ya. Kita tidak boleh menyebabkan kerusakan akhlak terhadap lingkungan. Nah, jadi kita harus merawat, memelihara, menjaga, dan memanfaatkannya. Boleh ya, kalau memanfaatkannya boleh, silakan. Asalkan memanfaatkan dalam batas-batas tertentu, harus memperhatikan. Dan sekolah juga di sini mengembangkan yang ketiga, pandangan hidup dan kepribadian. Pandangan hidup dan kepribadian ini menjadi buah daripada poin yang kedua. Ketika kita mengetahui akhlak terhadap Tuhan kita, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan, otomatis ini akan melahirkan pandangan hidup atau kepribadian dalam diri kita, yang tentunya kepribadian yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sekolah juga mengembangkan kemampuan berkarya. Nah, ini di sini sekolah itu harus dapat mengembangkan bakat dan minat dari teman-teman semua. Ada yang berbakat terhadap olahraga, ada yang berbakat terhadap seni, sains, matematika, ada yang bahasa, ada yang berbakat apalagi ya, banyak sekali. Kalian semua, teman-teman semua adalah juara ya, teman-teman semua adalah juara di bidangnya masing-masing, sehingga nanti teman-teman mohon maaf ya, terima kasih. Teman-teman di sini di SMP Negeri 2 Jalan Cagak diharapkan untuk bisa berkarya, karena layaknya sebuah pohon ya. Pohon yang menua tanpa buah itu adalah analogi dari kita manusia yang tanpa karya. Ya, jelas ya? Manusia tanpa karya seperti pohon tanpa buah.